Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Semoga tetap sehat ya dan teruslah semangat di dalam kasih Tuhan kita. Sudahkah Anda mendengarkan firman Tuhan hari ini? Mari kita tetap merenungkan firman Tuhan, karena hanya firman Tuhanlah yang menjadi kekuatan dan sumber kehidupan bagi kita. Dan hanya firman Tuhanlah sumber hikmat bagi kita untuk mengerti semua rencana Tuhan di dalam kehidupan ini. Mari kita siapkan hati, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang maha baik yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu menyertai hidup kami sampai hari ini. Sebagaimana hari-hari yang telah kami lewati, kami percaya sepanjang hari ini dan hari-hari kami ke depan, kami yakin dan percaya Engkau akan selalu menyertai. Terima kasih Bapa, ajari kami untuk terus mengerti akan firman-Mu. Dan di dalam firman-Mu lah kami mengenal secara pribadi Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami. Dan biarlah kami hanya sujud menyembah di dalam nama Tuhan Yesus kepadamu. Terima kasih Bapa, kami mau belajar di dalam firman Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami. Mampukan kami untuk mengerti firman Tuhan dengan baik, sehingga kami mengerti juga apa yang Tuhan rencanakan di dalam hidup kami, dan kami juga mengerti menjalani hari-hari hidup kami di dalam rasa syukur dan memuji Tuhan. Terima kasih Bapa, berfirmanlah Engkau, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan buku ND nomor 453 ayat 1. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Selasa 12 November 2024 tertulis dalam kitab Ibrani 1 ayat 4. Dalam bahasa Batak Hebersada ayat 4. Songon surung ni guarna na tinean nai na mengatasi akka suru-suruan. Songonido surung ni hasangaponna martibakon nasida. Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dosa membuat manusia jauh dari Allah. Dosalah yang membatasi, yang membentengi kita untuk menerima kasih karunia Tuhan. Oleh sebab itulah, jika kita jauh dari Tuhan, kita tidak mendapatkan kasih karunia, maka kematian kekallah yang menjadi bagian manusia yang berdosa. Tapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Siapakah dia anak Allah yang tunggal? Yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus anak Allah yang diberikan bagi manusia, menjadi manusia, agar kita yang berdosa ditebus dan diselamatkannya. Yesus Kristus adalah perantara kita dengan Allah. Yesus Kristuslah yang memperdamaikan kita. Yesus Kristuslah yang menjadikan kita menjadi makhluk yang mulia.
saudaraku yang dikasihi Tuhan, segala kebaikan dan kasih Allah di dalam kehidupan kita, tidak ada alasan lagi bagi kita untuk tidak memuji dan memuliakannya. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak percaya kepadanya. Sehebat apapun, sebesar apapun yang ditawarkan oleh dunia untuk membuat kita bahagia, tak ada satu pun itu yang dapat mengimbangi kebaikan dan kebesaran Tuhan serta kasih-Nya yang menganugerahkan sukacita yang abadi kepada kita. Oleh sebab itu saudara-saudara, baiklah kita mengingat bahwasanya Yesus Kristus adalah Allah yang diutus ke dunia untuk menyelamatkan kita. Biarlah kita selalu memuji dan memuliakannya. Dialah satu-satunya. Hanya nama Yesus sajalah yang menjadi prioritas di dalam kehidupan kita. Sebagai manusia, Yesus sendiri mengambil rupa seorang hamba, sama seperti kita. Dia merendahkan dirinya, bahkan dia taat sampai mati. Mati untuk menggantikan kematian kita karena dosa. Itulah sebabnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Filipi 2 ayat 9 dikatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Seperti renungan kita pada hari ini, Ibrani 1 ayat 4, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih tinggi, jauh lebih indah dari nama mereka. Bagi manusia malaikat itu hebat luar biasa, bukan? Tapi jauh lebih hebat, jauh lebih tinggi, jauh lebih indah nama Yesus diberikan bagi kita. Oleh sebab itu saudara, segala sesuatu yang tinggi, yang hebat, yang luar biasa, menurut ukuran manusia, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan kuasa, kasih, dan nama Allah kita. Yesus Kristus adalah juru selamat kita. Dia telah meneladankan yang baik bagi kita. Dia telah memberikan hidupnya untuk keselamatan kita. Oleh sebab itu, marilah kita terus memuji Dia, menyembah Dia, apapun yang terjadi dalam hidup kita. Percayalah saudara, Dia adalah yang maha tinggi, yang maha mulia, yang sanggup mengatasi segala persoalan kita. Dan biarlah melalui kehidupan kita, dalam kesaksian kita, kita menunjukkan cinta kasih, hormat, kemuliaan di dalam kehidupan kita kepada Tuhan. Dan biarlah melalui kehidupan kita, kita menyaksikan itu semua kepada semua orang. Sehingga melalui kehidupan kita, semakin banyak orang yang percaya dan datang menyembah kepada Allah. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita senantiasa. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Bapa untuk terus mengingatkan kami bahwasanya Engkau jauh lebih tinggi, jauh lebih kuat, lebih berkuasa atas segala yang ada di bumi. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami tetap percaya kepada-Mu dan terus setia kepada Tuhan. Engkaulah Bapa kami yang maha baik, yang akan terus memelihara kehidupan kami, mencukupkan apa yang kami perlukan. Karena itu kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkaulah yang memberkati kami dan terus memelihara kami sampai Maranatha nanti. Terima kasih Bapa. Berkati kami dalam segala rencana, dalam segala pekerjaan kami. Ajari kami melakukannya agar kami dapat menyenangkan Tuhan melalui pekerjaan-pekerjaan kami. Dan di dalam pekerjaan kami beroleh berkat sukacita yang daripada-Mu, sehingga kami beroleh sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, keluarga kami, anak-anak kami, dan teman-teman kami. Biarlah semua kami ada di dalam penyertaan kasih Tuhan. Ajari kami untuk terus taat dan takut akan Tuhan di dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai
dan memberkati kamu sekalian. Amin.